Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi turunan numerik. Nah, materi turunan numerik adalah materi saya sendiri, yaitu dari kelompok 5. Nah, sebelum membahas turunan numerik, kita ingin mengetahui apa itu metode numerik. Jadi, metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang diformulasikan secara matematik dengan cara operasi hitungan atau aritmatika biasa, seperti tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Nah, metode numerik atau komputasi numerik ini dibutuhkan dalam turunan. Mengapa? Karena perhitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmatika, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Namun, pada jumlah operasi aritmatika yang cukup banyak dan juga berulang, nantinya jika dilakukan perhitungan secara manual akan sangat membosankan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan manusia yang melakukan perhitungan juga akan bisa saja salah dalam perhitungannya. Jadi, komputasi numerik atau metode numerik ini berperan untuk mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan. Baiklah, sebelum masuk ke materi turunan numerik, kita ingin mengetahui apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi, yang pertama, kita ingin mengetahui apa deskripsi masalah dari turunan. Yang kedua, apa itu turunan numerik. Yang ketiga, klasifikasi metode yang ada pada turunan numerik. Nah, ini ada metode-metodenya. Yang keempat, ada algoritma atau langkah-langkah yang akan digunakan pada setiap metode-metode yang ada pada turunan numerik. Baiklah, kita langsung saja masuk ke deskripsi masalah pada turunan. Nah, di sini tertulis bahwa sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva. Nah, karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan kemiringannya dapat kita dekati dengan garis lain yang dimana gradiennya itu dapat kita tentukan secara langsung. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ada. Di sini ada kurva yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru. Setelah itu kita mempunyai garis singgung yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna hitam ini. Nah, jadi di sini terdapat titik singgung. Nah, di sini titiknya yaitu titik x0, fx0. Nah, bisa juga kita sebut menjadi titik x1, y1. Nah, di sini kita ingin menghitung berapa garis singgungnya. Nah, jadi kita dekati atau kita misalkan ada sebuah titik di mana titiknya ini adalah titik x0 plus delta x, fx0 plus delta x. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan x2, y2. Nah, di sini kita mengetahui kemiringan garis tali busurnya yaitu y2 kurang y1 per x2 kurang x1, atau tidak lain jika kita masukkan nilai y2, y1, x2, x1, kita dapatkan hasil fx0 plus delta x kurang fx0 dibagi dengan x0 plus delta x kurang x0. Nah, lanjut. Setelah itu kita operasikan, kita tahu tadi bahwa kemiringan garis tali busurnya yaitu ini, y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Nah, setelah kita operasikan, kita mendapatkan kemiringan garis tali busur yaitu fx0 plus h kurang fx0. Nah, di mana delta x-nya ini bisa kita ubah menjadi h. Nah, karena formulanya ini belum akurat, karena di mana delta x-nya ini tidak boleh terlalu besar. Karena jika semakin besar dari delta x, nilai delta x, maka kita akan mendapatkan errornya itu akan semakin besar. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita buat delta x-nya itu atau h-nya itu menjadi sekecil mungkin. Nah, caranya adalah kita membuat limit h menuju 0. Setelah itu, kita dapatkan delta y per delta x sama dengan limit h menuju 0,
fx0 plus h kurang fx0 dibagi dengan h. Nah, di sini tadi adalah nilai dari kemiringan garis dari busur. Nah, jika kita dekati dengan adanya limit h menuju 0, ini akan berubah menjadi kemiringan garis singgung, yang tidak lain adalah definisi dari turunan atau konsep dari turunan. Nah, kita lanjut ke turunan numerik. Nah, di sini dikatakan bahwa persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Nah, adapun 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik, yaitu hampiran selisih maju atau metode selisih maju, metode selisih mundur, dan juga metode selisih pusat. Nah, di sini ada 3 pendekatan atau 3 metode yang akan kita gunakan dalam menghitung turunan numerik. Nah, selanjutnya adapun rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga hampiran atau ketiga metode di atas dapat juga kita turunkan dengan 2 cara ini. Yang pertama adalah dengan bantuan deret Taylor, yang kedua adalah dengan polinom interpolasi. Nah, lanjut. Inilah dia klasifikasi metode dari turunan numerik. Jadi ada metode selisih maju, metode selisih mundur, dan juga metode selisih pusat. Nah, nantinya ketiga metode ini bisa kita turunkan dengan menggunakan kedua cara ini, turunan dengan deret Taylor dan juga turunan dengan polinom interpolasi. Selanjutnya adalah algoritma. Nah, kita tahu tadi bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah atau sekumpulan instruksi yang terstruktur dan juga terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Jadi algoritma itu merupakan prosedur atau langkah demi langkah dalam melakukan perhitungan. Baiklah, kita langsung masuk ke metode yang pertama, yaitu metode selisih maju. Nah, di sini tertulis bahwa metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi turunan. Nah, pada gambar ini sama halnya dengan gambar yang tadi, bahwa kita memiliki titik x0, y0, atau bisa kita tulis x0, fx0, dan juga kita memiliki titik x1, y1, atau bisa juga kita katakan bahwa di sini ada titik x0 plus h, fx0 plus h. Jadi titik yang ada di sini kita ingin kurangkan dengan titik yang ada di sini, sehingga kita dapatkan turunannya yaitu f aksen x0 sama dengan fx0 plus h dikurang dengan fx0 dibagi dengan h. Nah, di mana ini hanya ini adalah jarak yang ada pada kedua titik ini. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contohnya yaitu tentukan turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 dx sama dengan 1 jika diketahui nilai h sama dengan 0,1. Setelah itu, kita juga ingin menentukan nilai error relatifnya. Nah, yang pertama, kita menentukan nilai eksak atau nilai analitiknya. Nah, dengan cara kita tinggal menurunkan fx sama dengan x kuadrat kurang 1. Didapatkan f aksen x sama dengan 2x. Nah, nilai x-nya kita substitusikan sehingga nantinya kita dapatkan f aksen 1 sama dengan 2. Nah, tadi diketahui bahwa h sama dengan 0,1. Jadi kita langsung masukkan ke rumus metode selisih maju sehingga nantinya kita akan mendapatkan f aksen 1 sama dengan 2,1. Jadi error relatifnya itu kita ketahui bahwa rumus dari error relatif sama dengan mutlak A dikurang A topi dibagi A dikali dengan 100%. Jadi nantinya akan menghasilkan error relatif adalah 0,05. Nah, kita lanjut ke algoritma. Nah, algoritma pada metode selisih maju yang pertama, nah di sini algoritmanya ada 5. Yang pertama yaitu definisikan fungsi fx yang akan kita cari nilai turunannya. Yang kedua adalah
kita mendefinisikan fungsi turunan f aksen eksak x sebenarnya. Yang ketiga adalah kita memasukkan nilai pendekatan awal, yaitu ada batas bawah A, batas atas B, dan juga nilai dari H. Selanjutnya ada jika untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita hitung menggunakan rumus dari metode selisih maju. Setelah itu yang terakhir kita tampilkan nilai X, Fx, f aksen X, dan juga f aksen eksak X. Nah, kita lanjut pada metode yang kedua, yaitu metode selisih mundur. Nah, metode selisih mundur di sini merupakan kebalikan dari metode sebelumnya, yaitu metode selisih maju. Nah, pada metode ini, yang tadinya selisihnya itu berada di depannya atau maju, sedangkan metode ini, metode selisih mundur itu berada di belakangnya. Jadi jika kita mulai mengambil titik X, maka titik kedua adalah X min H, terdapat di sini. Nah, sehingga nanti rumus dari metode selisih maju yaitu f aksen X0 sama dengan fx0 dikurang fx0 kurang H dibagi dengan H. Nah, di mana H-nya itu seperti tadi, bahwa jarak dari titik X yang berada di sini dan juga titik X yang berada di sini. Kita lanjut pada contoh soal metode selisih mundur. Nah, di sini contoh soalnya, hitunglah turunan fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang x dx sama dengan 1. Jika diketahui hanya sama dengan 0,05. Nah, pertama-tama kita selesaikan secara eksak terlebih dahulu, sehingga didapatkan f aksen 1 sama dengan minus 2. Setelah itu, jika dimasukkan nilai H sama dengan 0,05, kita masukkan nilai H sama dengan 0,05 pada rumus metode selisih mundur. Nah, setelah itu kita masukkan X sama dengan 1, sehingga didapatkan f aksen 1 sama dengan minus 40,85. Kita lanjut ke algoritma pada metode selisih mundur. Nah, algoritma pada metode selisih mundur sama saja dengan algoritma pada metode selisih maju. Hanya saja rumus yang digunakan adalah rumus pada metode selisih mundur, yaitu f aksen X0 sama dengan fx0 kurang fx0 kurang H dibagi dengan H. Selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode selisih pusat. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya, di sini ada titik x-1, ada titik x0 atau titik x, dan juga x plus 1. Nah, di sini juga ada titik y-1, ada titik y0, dan juga titik y plus 1. Nah, di sini metode selisih pusat merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik di sekitar titik yang kita ukur. Sehingga metode selisih pusat atau metode tengahan adalah rata-rata dari adanya dua selisih maju. Nah, kita ketahui ada rumus selisih maju pada titik x min h, yaitu f1 aksen x0 kurang h sama dengan fx0 kurang fx0 kurang h dibagi dengan h. Sedangkan rumus yang kedua yaitu rumus selisih maju pada titik x, di mana didapatkan f2 aksen x0 sama dengan fx0 plus h dikurang fx0 dibagi dengan h. Selanjutnya kita dapatkan rumus dari metode selisih pusat. Kita substitusi masuk nilai dari f1 aksen dan juga f2 aksen, sehingga nantinya kita dapatkan f aksen x0 sama dengan fx0 plus h dikurang dengan fx0 kurang h dibagi dengan 2h, karena jarak pada titik x-1 atau x-h dan x plus 1 atau x plus h itu adalah 2h. Jadi di sini kita bagi dengan 2h. Nah, inilah rumus dari metode selisih pusat. Kita lanjut ke contoh soal pada metode selisih pusat. Nah, di sini contohnya yaitu kita hitung
turunan pada fx sama dengan x kuadrat kurang 3,3x ditambah 2,3x ditambah dengan 2,3 di x sama dengan 1. Nah, jika kita ketahui nilai h-nya itu sama dengan 0,1. Sama halnya dengan kedua metode sebelumnya, kita hitung nilai eksaknya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita turunkan nilai fx-nya, mendapatkan f aksen x sama dengan 2x dikurang 3,3. Nah, kita substitusi x sama dengan 1, sehingga kita dapatkan f aksen 1 sama dengan minus 1,3. Nah, jika kita substitusi nilai H sama dengan 0,1 ke rumus metode selisih pusat, nantinya kita dapatkan F aksen 1 sama dengan minus 1,3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa errornya itu sama dengan 0, karena pada nilai eksaknya itu kita dapatkan hasil min 1,3, dan jika kita substitusi dengan rumus, kita gunakan rumus metode selisih pusat, juga kita dapatkan nilai min 1,3. Jadi errornya sama dengan 0 atau errornya tidak ada. Kita lanjut ke algoritma pada metode selisih pusat. Nah, metode selisih pusat memiliki algoritma yang sama dengan metode selisih maju dan metode selisih mundur. Perbedaannya juga terletak pada rumusnya. Jadi rumus yang digunakan adalah rumus pada metode selisih pusat. Selanjutnya kita masuk ke turunan dengan deret Taylor. Misalkan diberikan titik-titik xi, fi, di mana i sama dengan 0, 1, 2, sampai n, yang dalam hal ini xi sama dengan x0 ditambah ih, dan fi sama dengan fxi. Nah, kita ingin menghitung turunan pertama dari fungsi f, yang dalam hal ini x sama dengan x0 plus sh, di mana s itu berada di r, dengan ketiga pendekatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu selisih maju, selisih mundur, dan juga selisih pusat, di mana deret Taylor fx di sekitar 0 yaitu fx sama dengan fx0 ditambah x kurang x0 dibagi 1 faktorial dikali f aksen x0 ditambah x kurang x0 kuadrat dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua x0, dan seterusnya sampai x kurang x0 dipangkatkan dengan n dibagi dengan n faktorial dikali dengan fn x0. Nah, kita langsung masuk ke metode yang pertama, yaitu metode selisih maju. Nah, kita uraikan fxi ditambah 1 di sekitar xi. Nah, ini sama saja dengan deret Taylor yang ada di sini. Nah, kita tinggal mengganti x0-nya menjadi xi plus 1. Nah, sehingga kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, setelah itu kita juga dapat tuliskan fi plus h sama dengan fi ditambah, ini adalah nilai h dikali dengan fi aksen ditambah dengan ini adalah nilai h dikuadratkan, jadi dapatkan h kuadrat dibagi 2 faktorial dikali dengan turunan kedua dari fungsi i ditambah dengan h pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial kali fi triple aksen, dan begitu seterusnya. Nah, karena kita ingin mencari turunan pertama, jadi kita tuliskan HFI aksen atau turunan pertama sama dengan semua selain HFI aksen kita bawa ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan FI plus 1 kita kurang dengan FI, karena ini sudah berada di ruas kiri, dikurang dengan H kuadrat per 2 faktorial dikali dengan turunan kedua FI dikurang dengan H pangkat 3 dibagi 3 faktorial FI triple aksen dikurang, dan seterusnya. Setelah itu kita tuliskan FI aksen sama dengan FI ditambah 1 kurang FI dibagi dengan H. Nah, ini semuanya kita bagi dengan H. Jadi nilai H di sini itu jadi
1. Jadi 1 dikali FI aksen sama dengan FI aksen. Nah, setelah itu ini juga kita bagi dengan H kuadrat per 2 faktorial turunan kedua FI juga kita bagi dengan H menghasilkan ini, dan seterusnya seperti itu. Sehingga kita mendapatkan hasil FI aksen sama dengan FI plus 1 kurang FI dibagi dengan H ditambah dengan big OH atau nilai H per 2 FI double aksen dan seterusnya. Nah, jika kita ganti nilai I ini menjadi 0, kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, dalam hal ini big OH-nya itu sama dengan H per 2 F double aksen T, di mana nilai T itu lebih besar dari XI, lebih kecil dari XI plus 1. Nah, kita lanjut ke metode selisih mundur. Nah, ini sama halnya dengan metode selisih maju, hanya saja yang tadi kita uraikan Fxi plus 1 di sekitar Xi. Nah, di sini kita uraikan Fxi dikurang 1 di sekitar Xi. Nah, sama halnya tadi, kita tinggal mengganti Fx0 menjadi Fxi kurang 1. Kita masukkan nilai-nilainya. Setelah itu, kita ingin mencari turunan pertama. Jadi kita tuliskan H FI aksen. Setelah itu FI yang berada di sini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu kita bagi lagi dengan H sehingga nantinya kita dapatkan hasil FI aksen sama dengan FI kurang 1 dibagi dengan H plus big OH. Nah, kita ubah nilai yang I menjadi 0 sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Yang dalam hal ini big OH-nya itu sama dengan minus H per 2 F double aksen T, di mana nilai T-nya itu berada antara XI kurang 1 dan XI. Nah, kita lanjut ke metode selisih pusat. Nah, metode selisih pusat ini kita kurangkan dua persamaan sebelumnya, yaitu persamaan pada metode selisih maju dan juga persamaan pada metode selisih mundur. Sehingga nantinya kita dapatkan hasil F0 aksen sama dengan F1 kurang F-1 dibagi dengan 2H plus big OH kuadrat. Nah, dalam hal ini big OH kuadrat itu sama dengan H kuadrat per 6 dibagi dengan F triple aksen T, di mana T itu nilainya berada di antara XI kurang 1 dan XI plus 1. Itu tadi untuk rumus untuk turunan pertama atau F aksen X dengan bantuan deret Taylor. Nah, ini adalah rumus untuk turunan kedua. Jadi rumus untuk turunan kedua dengan menggunakan deret Taylor pada metode selisih pusat, jika tadinya pada turunan pertama kita kurangkan, maka pada rumus untuk turunan kedua dengan bantuan deret Taylor kita jumlahkan persamaan pada metode selisih maju dan persamaan pada metode selisih mundur. Nah, nantinya kita akan mendapatkan hasil rumus untuk turunan kedua, yaitu F0 double aksen sama dengan F1 kurang 2F0 ditambah F-1 dibagi H kuadrat ditambah big OH kuadrat. Nah, dalam hal ini big OH kuadrat sama dengan min H kuadrat per 12 turunan keempat T, di mana nilai T itu berada di antara XI kurang 1 dan XI plus 1. Nah, lanjut untuk rumus untuk turunan kedua pada metode selisih mundur. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita dapatkan hasil untuk metode selisih mundur, yaitu F0 double aksen sama dengan F-2 kurang 2F-1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah big OH. Dalam hal ini big OH itu bernilai H F double aksen T, di mana T itu berada di antara X-2 dan
XI. Kita lanjut ke metode selisih maju. Nah, ini sama juga dengan metode selisih mundur. Kita gunakan dengan cara yang sama. Nantinya kita mendapatkan hasil F0 double aksen sama dengan F2 kurang 2F1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah big OH. Dalam hal ini, big OH-nya itu sama dengan min H F double aksen T, di mana T-nya itu berada di antara X1 dan XI plus 2. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal pada materi turunan dengan deret Taylor. Nah, diberikan data sebagai berikut. Nah, di sini ada data X, Fx. Nah, kita ingin menentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan juga kedua pada X sama dengan 1,9. Nah, di sini kita perhatikan nilai X sama dengan 1,9. Nah, kita ketahui bahwa jika nilai X-nya sama dengan 1,9, maka Fx-nya itu sama dengan 25,4064. Nah, kita gunakan metode selisih maju dan juga selisih mundur. Kita juga gunakan metode selisih pusat. Nah, dengan nilai H itu sama dengan XI plus 1 dikurang XI sama dengan 0,2. Nah, tadi kita sudah mencari rumus dari masing-masing metode untuk turunan pertama dan juga untuk turunan keduanya. Nah, ini adalah rumus dari metode selisih maju dan juga metode selisih mundur dan metode selisih pusat. Jadi nilainya tinggal kita substitusi masuk ke dalam, sehingga pada metode selisih maju kita dapatkan turunan pertamanya yaitu 44,45755, turunan keduanya yaitu 67,2955. Sedangkan untuk metode selisih mundur kita dapatkan turunan pertamanya ini, untuk turunan keduanya yaitu 40,71575. Untuk metode selisih pusat, F aksen X-nya itu sama dengan 39,216225, sedangkan untuk turunan kedua atau F double aksennya itu sama dengan 52,41325. Kita lanjut ke turunan dengan polinom interpolasi. Nah, misalkan diberikan titik-titik dan berjarak sama, di mana XI sama dengan X0 ditambah IH, di mana nilai I sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan N, dan nilai X sama dengan X0 plus SH, di mana S itu berada di R, adalah titik-titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton-Gregory yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut adalah, jadi kali ini kita gunakan polinom Newton-Gregory, di mana rumusnya yaitu nilai fx kita dekati dengan polinom N berderajat x. Nah, sama dengan f0 ditambah s delta f0 dibagi 1 faktorial ditambah s min 1 delta kuadrat f0 per 2 faktorial ditambah s min 1 s min 2 delta pangkat 3 f0 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya sampai s min n plus 1 delta pangkat n f0 per n faktorial. Jadi rumus ini bisa kita tuliskan dengan karena kita ubah x-nya menjadi s. Jadi kita dapatkan f besar s. Dalam hal ini nilai s-nya ini adalah x kurang x0 dibagi dengan h. Nah, setelah itu kita cari turunan pertama dari fx-nya tadi. Kita gunakan aturan rantai. Nah, kita dapatkan f aksen x, atau bisa kita tuliskan df per dx. Karena fungsinya kita turunkan terhadap x, maka kita tuliskan df per ds dikali dengan ds per dx. Setelah itu kita turunkan fungsi yang tadi, sehingga kita dapatkan hasil yang ini. Nah, berdasarkan persamaan ini diperoleh rumus turunan numerik
dengan ketiga pendekatan yang ada, yaitu pendekatan selisih maju, mundur, dan juga pusat. Nah, kita langsung masuk ke metode selisih maju. Nah, di sini dikatakan bila kita gunakan dua titik, yaitu titik x0 dan titik x1, kita dapatkan nilai dari f aksen x0 itu sama dengan 1/h delta f0. Nah, di mana delta f0-nya ini bernilai sama dengan f1 kurang f0. Jadi didapatkan f aksen x0 itu sama dengan f1 kurang f0 per h. Nah, jika kita gunakan 3 titik, maka kita bisa tuliskan f aksen x0 sama dengan 1/h delta f0 ditambah s-1/2 delta kuadrat f0. Nah, jika untuk titik x0 mendekati s atau menuju s, nah kita tadi tahu bahwa nilai s itu sama dengan x kurang x0 dibagi dengan h. Nah, sama dengan 0. Sehingga f aksen x0 itu sama dengan 1/h delta f0 kurang 1/2 delta kuadrat f0. Nah, itu sama dengan 1/2 delta f0 dikurang 1/2. Nah, kita tahu nilai dari delta kuadrat f0 itu sama dengan delta f1 kurang delta f0. Jadi kita dapatkan hasil seperti ini. Setelah itu kita operasikan sehingga nantinya akan mendapatkan hasil f aksen x0 sama dengan minus 3f0 ditambah 4f1 kurang f2 per 2h. Nah, ini rumus untuk turunan pertama metode selisih maju menggunakan polinom interpolasi. Lanjut ke metode selisih mundur. Nah, sama-sama menggunakan polinom Newton-Gregory dengan metode selisih mundur. Jika kita gunakan dua titik, kita dapatkan hasil f aksen x0 sama dengan 1/h delta f0, di mana delta f0 itu sama dengan f0 kurang f-1 per h. Nah, lanjut ke metode selisih pusat. Jika kita gunakan 3 titik, yaitu titik x0, x1, dan juga x2. Nah, untuk titik x1 menuju s atau mendekati s, nilai s-nya itu sama dengan x1 kurang x0 dibagi dengan h. Nah, kita dapatkan nilai h per h sama dengan 1. Sehingga f aksen x1 itu sama dengan 1/h delta f0 ditambah 1/2 delta kuadrat f0. Nah, selanjutnya kita operasikan. Nantinya kita dapatkan hasil f2 kurang f0 per 2h. Untuk 3 titik, yaitu titik x-1, x0, dan x1, kita dapatkan turunan pertama metode selisih pusat dengan menggunakan polinom interpolasi. Kita dapatkan f aksen x0 sama dengan f1 kurang f-1 per 2h. Kita lanjut untuk turunan kedua dengan polinom interpolasi. Nah, di sini turunan kedua f adalah, nah untuk turunan kedua maksudnya turunan pertama turunan yang sudah kita turunkan tadi, kita turunkan lagi sehingga kita nantinya akan mendapatkan turunan kedua. Nah, di sini bisa kita lihat turunan kedua fungsi f sama dengan karena kita turunkan terhadap s dari df per dx tadi, kita kalikan lagi dengan ds per dx. Nah, sehingga ini tadi adalah turunan pertamanya, sehingga kita dapatkan untuk turunan keduanya yaitu 1/h kuadrat kali dengan delta kuadrat f0 ditambah s kurang 1 kali dengan delta pangkat 3 f0. Nah, lanjut untuk metode selisih pusat, kita gunakan 3 titik, yaitu titik x0, x1, dan juga x2. Nah, untuk titik x1 menuju s atau mendekati s, itu nilai s-nya itu sama dengan x1 kurang x0 per h. Jadi kita dapatkan h per h sama dengan 1. Sehingga untuk turunan kedua itu sama dengan 1/h kuadrat delta kuadrat f0 ditambah
nilai S tadi sama dengan 1, jadi 1 kurang 1 delta pangkat 3 F0. Setelah itu kita operasikan, karena di sini 1/H kuadrat, terus delta kuadrat F0 kita tuliskan kembali ditambah dengan 1 kurang 1 kan 0, jadi 0 kali ini hasilnya akan jadi 0, jadi tersisa ini 1/H kuadrat dikali delta kuadrat F0. Nah, setelah itu delta kuadrat F0 itu sama dengan delta F1 kurang delta F0. Nah, delta F1 itu sama dengan F2 kurang F1, sedangkan delta F0 sama dengan F1 ditambah dengan F0, sehingga didapatkan hasil nah, kita dapatkan sama dengan F0 kurang 2F1 min kurang 2F1 ditambah dengan F2. F0 kurang 2F1 ditambah dengan F2 dibagi dengan H kuadrat. Untuk titik X1, X0, dan X1 kita dapatkan turunan kedua, yaitu F double aksen X0 sama dengan F1 kurang 2F0 ditambah F1 per H kuadrat.
nilai f aksen eksaknya, kita tahu tadi bahwa f aksen x itu sama dengan 2x. Jadi tinggal kita tuliskan sama dengan 2 kali atau bintang, kita kalikan dengan nilai x. Kita tinggal enter. Nah, untuk errornya tinggal kita tuliskan sama dengan absolute, buka kurung, nilai f aksen eksaknya kita kurangkan dengan nilai f aksen x-nya. Tinggal kita enter. Nah, didapatkan error atau galatnya itu sama dengan 0,1. Nah, kita lanjut ke iterasi yang ke-1 atau yang pertama. Nah, di sini kita tinggal menuliskan sama dengan nilai x-nya itu kita kurangkan dengan, kita jumlahkan dengan iterasi, lalu kita kali dengan nilai h. Enter. Dapatkan 1,1. Nah, ini tinggal kita blok ke bawah. Nah, karena di sini ada yang tidak terbaca, nah kita ulang. Kita berikan di sini tanda dolar. Sini juga tanda dolar. Oke, tinggal kita enter. Nah, setelah diberikan tanda dolar, kita tinggal membloknya ke bawah. Nah, tadi karena batas bawahnya itu sama dengan 1, di sini ada 1, dan batas atasnya itu sama dengan 2. Nah, kita lanjut ke x plus h. Ini tinggal kita blok ke bawah. Jadi masih ada nilai yang tidak terbaca. Kita kembalikan. Ini kita beri tanda dolar. Nah, apa tujuannya diberikan tanda dolar? Agar nilai h-nya itu tetap. Oke, ini tinggal kita blok ke bawah. Oke, dapatkan hasil seperti ini. Lanjut ke fx-nya. Ini tinggal kita blok. Ini juga tinggal kita blok ke bawah. Oke. Lanjut, ini juga tinggal kita blok ke bawah. Nah, masih ada yang tidak terbaca. Berarti ini nilai h-nya. Belum dikasih tanda dolar. Enter. Nah, ini tinggal kita blok ke bawah. Nah, untuk f aksen eksaknya juga kita blok ke bawah. Oke. Nah, untuk error atau galatnya sama, kita blok ke bawah. Oke, ini semua bernilai 0,1 karena tiap kita mengurangkan nilai f aksen x eksaknya dengan nilai f aksen x yang ada di sini, hasilnya 0,1. Nah, kita lanjut ingin mencari rata-rata galatnya atau rata-rata errornya. Rata-rata galat. Nah, kita gunakan rumus bersama dengan average, buka kurung, kita blok keseluruhan ini. Nah, ini tinggal kita enter. Didapatkan rata-rata galatnya yaitu 0,1. Nah, inilah metode selisih maju. Nah, ini tinggal kita blok. Kita blok seperti ini. Nah, ini adalah soal dengan menggunakan metode selisih maju pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode selisih mundur. Nah, metode selisih mundur sama halnya algoritma pada metode selisih mundur sama halnya dengan algoritma pada metode selisih maju. Perbedaannya hanya terletak pada rumusnya. Jadi di sini kita ketahui soalnya hitunglah turunan fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 dikurang x dari range-nya sama dengan minus 0,5 dan 0,5 dengan nilai H 0,05. Nah, di sini kita gunakan metode selisih mundur. Nah, yang pertama kita tentukan nilai fx-nya, lalu ada nilai f aksen x,
Jadi nilai fx-nya ini kita turunkan menghasilkan nilai f aksen x. Lanjut ke range-nya. Nah, kita ketahui batas atasnya itu sama dengan 0,5, sedangkan batas bawahnya itu sama dengan minus 0,5. Nah, n-nya ini kita tentukan bahwa banyaknya iterasi itu sebanyak 20, sedangkan nilai h-nya itu sama dengan 0,05. Nah, langsung saja kita masuk ke membuat tabelnya. Yang pertama ada I, lanjut ke nilai X, lalu nilai X min H, selanjutnya nilai Fx, nilai F X min H. Nah, di sini ada nilai F aksen X. Nah, nilai F aksen X di sini menggunakan rumus metode selisih mundur. Lanjut ada F aksen eksak X, dan yang terakhir adalah galatnya atau errornya. Oke, nah di sini iterasi yang kita gunakan dari 0 lanjut ke 1 sampai iterasi ke 20. Jadi tinggal kita blok ke bawah 20. Oke. Baiklah, untuk nilai X itu kita mulai dari batas bawahnya. Jadi, kita tinggal masukkan nilai X-nya. Oke, untuk nilai X min H, sama saja halnya dengan metode selisih maju, kita tinggal mengetik sama dengan nilai X, kita kurangkan dengan nilai H-nya. Tinggal enter. Lalu untuk nilai fx-nya, tadi kita ketahui nilai fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 kurang 2x kuadrat dikurang dengan x. Jadi kita tinggal mengetik sama dengan nilai x, lalu kita pangkatkan dengan 3, lalu kurang 2 kali dengan nilai X pangkat 2 kurang nilai X-nya. Nah, ini tinggal di enter. Oke, begitupun dengan Fx min H. Tinggal kita substitusi nilai X min H ke persamaan ini. Jadi sama dengan nilai X min H pangkat 3 kurang 2 kali nilai X min H pangkat 2, lalu kita kurangkan dengan nilai X nya lagi. Kita dapatkan hasil min 0,221375. Nah, kita lanjut ke F aksen X. Nah, karena di sini kita sudah dapatkan nilai Fx nya dan nilai Fx min H, jadi kita tinggal substitusikan masuk ke nilai F aksen X. Jadi sama dengan Fx dalam kurung Fx kurang Fx min H tutup kurung dibagi dengan nilai H. Tinggal di enter. Untuk nilai F aksen X-nya eksak, nah tinggal kita substitusikan ke sini nilai X-nya. Jadi 3 dikali nilai X dipangkatkan dengan 2 kurang 4 dikali nilai X kurang 1. Enter. Nah, didapatkan hasil F aksen eksak X itu sama dengan 1,75. Nah, untuk galat atau errornya sama halnya dengan tadi, sama dengan ABS buka kurung, nilai F aksen eksak X-nya kita kurangkan dengan nilai F aksen X-nya. Enter. Nah, dapatkan galatnya yaitu 0,1775. Nah, untuk iterasi yang kedua, kita tinggal menuliskan sama dengan nilai X atau batas bawah
kita jumlahkan dengan iterasi yang pertama, lalu kita kalikan dengan nilai H. Didapatkan min 0,45. Nah, ini tinggal kita blok ke bawah sampai iterasi ke 20. Nah, di sini ada nilai yang tidak terbaca, jadi kita beri tanda dolar terlebih dahulu. Oke, enter. Nah, ini tinggal kita blok ke bawah. Nah, seperti ini. Kita dapatkan yang tadinya batas bawahnya itu min 0,5 dan batas atasnya itu sama dengan 0,5. Oke, untuk nilai X min H-nya juga sama. Ini tinggal kita blok ke bawah. Nah, didapatkan. Nah, karena ada nilai yang belum terbaca, ini mau kita beri tanda dolar pada nilai H-nya supaya nilai H-nya itu tetap. Enter, lalu kita blok ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu nilai fx min h, ini tinggal kita blok terus ke bawah. Oke, begitu juga dengan nilai fx min h. Untuk nilai f aksen x juga sama, kita blok ke bawah. Masih ada nilai yang belum terbaca. Kita beri dolar di sini. Enter. Blok. Lalu untuk nilai f aksen eksaknya, kita juga blok sampai bawah. Oke, nah untuk nilai galat atau errornya juga kita blok sampai iterasi ke 20. Nah, yang terakhir kita ingin mencari galat atau nilai rata-rata error atau galatnya. Nah, ini adalah dengan cara average, buka kurung, kita blok semua galatnya, tinggal di enter. Nah, kita mendapatkan hasil rata-rata galatnya atau errornya itu sama dengan 0,1025. Oke, itulah contoh soal dari metode selisih maju menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja metode yang ketiga, yaitu metode selisih pusat. Nah, di sini algoritma pada metode selisih pusat sama halnya dengan dua metode sebelumnya. Jadi hanya dibedakan oleh rumusnya. Jadi di sini ada soal di mana fx sama dengan x kuadrat kurang 3,3x ditambah 2,3 dari range 0,1 dan nilai h sama dengan 0,1. Jadi kita ingin menentukan turunannya dengan menggunakan metode selisih pusat. Nah, di sini berdasarkan algoritmanya, yang pertama kita definisikan fx sama dengan x kuadrat kurang 3,3x ditambah 2,3. Setelah itu kita tentukan nilai f aksen eksak x-nya. Didapatkan 2x kurang 3,3. Nah, untuk ininya, range-nya kita tentukan batas atas sama dengan 1 dan juga batas bawah sama dengan 0. Nah, di sini ada nilai h sama dengan 0,1. Nah, di sini ada iterasinya. Yang kedua ada x, nilai x min h, dan nilai x plus h, nilai fx min h. Selanjutnya ada fx plus h,
ada nilai f aksen x dengan menggunakan rumus pada metode selisih pusat, ada f aksen x eksaknya, dan terakhir ada galat atau error. Oke, yang pertama ada iterasi 0, 1, dan seterusnya sampai iterasi ke 10. Untuk nilai x, kita gunakan nilai x bawah sama dengan 0. Untuk nilai x min h itu sama dengan nilai x kita kurangkan dengan nilai h-nya. Nah, untuk nilai x plus h sama dengan nilai x kita jumlahkan dengan nilai h. Nah, untuk fx min h, kita substitusikan nilai x min h ke persamaan ini. Jadi didapatkan sama dengan x min h pangkat 2 kurang 3,3 kali x min h ditambah 2,3. Enter. Nah, didapatkan 26,31. Nah, untuk fx plus h itu sama, kita substitusikan x plus h-nya ke persamaan yang ini, didapatkan sama dengan x plus h pangkat 2 kurang 3,3 dikali x plus h ditambah 2,3. Yes. Nah, untuk nilai f aksen x kita gunakan rumus yang ada di sini. Ini sama dengan fx plus h dalam kurung fx plus h kurang fx min h tutup kurung kita bagi dengan 2 kali nilai h. Enter. Nah, didapatkan min 0,33. Untuk f aksen eksak x-nya itu sama dengan masukkan nilai x ke persamaan ini. Jadi 2 kali x kurang 3,3. Enter. Didapatkan min 3,3. Nah, untuk galat atau errornya kita tinggal tuliskan ABS atau absolut buka kurung nilai ini kita kurangkan dengan nilai yang ini. Enter. Nah, didapatkan galat atau errornya itu sama dengan 32,67. Oke. Jadi untuk iterasi yang kedua kita bisa menuliskan sama dengan nilai x atau batas bawah yang pertama kita jumlahkan dengan iterasi yang pertama, lalu kita kalikan dengan nilai h, didapatkan 0,1. Nah, ini tinggal kita blok ke bawah lagi. Nah, masih ada nilai yang belum terbaca, jadi kita beri tanda dolar di sini. Oke, enter. Nah, ini tinggal kita blok. Nah, ini tadi batas bawahnya sama dengan 0 dan batas atas sama dengan 1. Nah, ini tinggal kita blok. Masih ada nilai yang belum terbaca. Kasih di sini dolar. Bentar. Oke, ini juga kita kasih tanda dolar. Terus kita blok ke bawah. Nah, didapatkan 1,1. Nah, ini juga bisa kita blok ke bawah. Nilai fx plus h juga kita bisa blok ke bawah. F aksen x
kita perlu menambahkan dolar di sini. Enter. Lalu kita blok semuanya. Oke, begitupun dengan nilai f aksen x exactnya. Nilai atau errornya juga di blok. Nah, yang terakhir kita ingin mencari rata-rata galatnya. Tuh, tinggal kita menuliskan average, kita blok semuanya, tinggal di enter, sehingga didapatkan rata-rata galatnya itu sama dengan 31,68. Nah, inilah contoh soal dari metode yang ketiga, yaitu metode selisih pusat. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari turunan dengan deret Taylor. Jadi diberikan data sebagai berikut. Di sini ada tabel X dan juga tabel fx, di mana jika x-nya adalah 1,3 maka fx-nya sama dengan 9,54017. Jika nilai x-nya sama dengan 1,5 maka nilai fx-nya sama dengan 13,4451 dan begitu seterusnya. Jadi, kita ingin menentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan juga turunan kedua pada X 1,9. Nah, diketahui pada tabel bahwa jika X sama dengan 1,9, maka fx-nya sama dengan 25,4064. Nah, di sini kita ingin menggunakan metode selisih maju, selisih mundur, dan juga selisih pusat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk turunan pertama dan turunan kedua pada metode selisih maju, ini rumusnya, dan juga untuk metode selisih mundur, dan juga untuk metode selisih pusat. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa nilai H sama dengan 0,2. Nah, yang pertama pada metode selisih maju, di sini terdapat tabel, di mana kolom yang berwarna merah, kita ketahui bahwa nilai X-nya itu sama dengan 1,9 dan nilai fx-nya sama dengan 25,4064. Jadi untuk mencari turunan pertamanya, kita menggunakan rumus f aksen X sama dengan f1 kurang f0 dibagi dengan nilai H. Jadi untuk f0-nya kita tentukan nilai f0 itu sama dengan 25,4064, sedangkan nilai f1 itu sama dengan nilai setelah nilai f0. Jadi nilai f1 itu sama dengan 34,2979. Jadi nilai f1 kita kurangkan dengan nilai f0 dibagi dengan nilai h sama dengan 0,2. Jadi didapatkan turunan pertama untuk x sama dengan 1,9, yaitu 44,4576. Sedangkan untuk turunan keduanya, kita menggunakan rumus f aksen x sama dengan f2 kurang 2f1 ditambah f0 dibagi dengan nilai h. Jadi didapatkan f2-nya itu ini, karena tadi f1-nya itu 34,2979, jadi f2-nya itu sama dengan 45,8812. Kita kurangkan dengan 2 dikali dengan nilai ini, lalu ditambah dengan nilai F0 25,4064 dibagi dengan 0,2. Dapatkan hasil untuk turunan keduanya 67,2955. Nah, selanjutnya untuk metode selisih mundur, sama halnya untuk turunan pertama, kita gunakan rumus F0 dikurang F-1 dibagi dengan H. Jadi F0-nya adalah 25,4064. Jadi F-1-nya itu nilai sebelumnya atau nilai di atasnya, yaitu 18,6114. Jadi didapatkan turunan pertamanya yaitu 33,9749. Untuk turunan kedua pada metode selisih mundur, rumusnya yaitu F-2 kurang 2 dikali F-1 ditambah F0 dibagi dengan H kuadrat. Didapatkan hasil 40,7158. Nah, yang terakhir untuk metode selisih pusat, untuk X sama dengan 1,9,
dan fx sama dengan 25,404. Untuk mencari turunan pertamanya, rumusnya yaitu f aksen x sama dengan f1 dikurang dengan f-1 dibagi dengan 2h. Didapatkan hasil 1,56865. Sedangkan untuk turunan kedua, f double aksen x, rumusnya yaitu f1 kurang 2f0 ditambah f-1 dibagi dengan h kuadrat. Didapatkan turunan kedua pada metode selisih pusat yaitu 52,4132. Nah, inilah rumus untuk mencari contoh soal turunan pertama dan turunan kedua pada dengan menggunakan bantuan Dirac-Taylor.